للمرام سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجيه احترام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام فطوبى لمن بالكتاب الكريم تعلم طول الحياة ودام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام وعلمهن سمود تحين وفي كل يوم تلا بالدوام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل للمرام لا خبر إلا بمصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن اتبع بإحسان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ونقص القاصد على الآخرين في مصالحنا وبدع شرف الغازي صاحب الكتاب أشهد أن لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih al-maghrib wal khatim lima sabaq nasiril hakim al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa berbuat kebaikan, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa sama-sama menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah nabinya, ittiba sunnah nabinya. Ini tanda kebaikan, tanda seseorang Allah cintai. Kata dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka akan difahamkan dalam urusan-urusan yang taat kepada Allah, yakni dalam perkara agama. Sehingga tanda itu, tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba bukan dilihat dari segi materi atau segi pangkat dan lain sebagainya, tapi segi bagaimana seseorang itu bisa taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah, maka jaminannya Kamai dalam surat apa itu? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikan, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang seperti ini akan hidup dalam kehidupan yang radiyah, yang apa? Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi. Jadi dari istilahnya orang itu belum sampai akhirat, ya, tempatnya di akhirat nanti belum terlihat. Tapi kalau dilihat dari kalimat Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuhimu." Dalam kitab Al-Hikam dia mengatakan, jika kamu ingin tahu di mana nanti kamu Allah tempatkan ketika di akhirat,
falyanzur fi madza yuqimu. Maka lihatlah di mana kamu ketika di dunia diletakkan, diposisikan oleh Allah. Kalau hari-hari waktu demi waktu senantiasa taat kepada Allah, senantiasa bersyukur pada Allah, senantiasa bisa melaksanakan minimalnya fardu-fardu yang telah Allah wajibkan, ini tandanya ketika di akhirat pun akan ditempatkan dalam tempat yang Allah ridhoi. Tapi sebaliknya, jika hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, masa demi masa, tahun demi tahun, kehidupannya senantiasa ingkar pada Allah, tidak taat kepada Allah, berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang menyakiti baik orang lain, dirinya sendiri, bahkan masyarakat, ini tandanya di akhirat kelak pun orang ini diletakkan di tempat yang Allah tidak senangi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara hal yang menjadi kewajiban kita dalam sehari semalam yang tidak lepas darinya adalah mengetahui perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan sholat. Sholat itu karena fardu, maka hal-hal yang berhubungan dengan fardu ini pun menjadi sesuatu hal yang menunjang juga. Sehingga kalau kita lihat bagaimana ulama Islam dulu, di antaranya adalah yang ahli dalam matematik seperti Al-Khawarizmi, itu beliau kan membuat perhitungan matematik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kaum muslimin ini melaksanakan ibadah sholat. Dengan apa beliau membuat teori atau trigonometri ya, masalah itu. Kemudian dari teori itu ditetapkan bagaimana setiap daerah itu bisa menghadap kiblat dengan presisi dari tahun berapa itu. Bahkan kitabnya Al-Jabr wal Muqabalah itu masih relevan ketika dibahas dalam dasar-dasar pengetahuan ilmu barat dalam bidang matematika. Jadi sehingga yang berkaitan dengan sholat itu dibahas semuanya. Maka yang lebih terperinci, kalau kiblat mungkin sekarang sudah mudah, ya, terperinci lagi bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana niat dalam sholat dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita malam ini, melanjutkannya kemarin tentang kemarin kita membahas sesuatu yang ininya wa kullu ma'in kharaja minnas sabilain, itu sudah, yakni sesuatu hal yang bentuknya najis. Dan kita mengulang kembali bahwa sholat itu tentu dalam keadaan suci. Suci itu toharoh, itu artinya bukan sekedar suci itu bersih, tapi suci itu terdiri dari pertama izalatun najis, yakni apa? Menghilangkan najis. Yang kedua, suci dari hadas besar, kemudian suci dari hadas kecil. Ini baru namanya toharoh. Jadi bukan setiap sesuatu yang bersih itu bisa dikatakan toharoh, tidak. Karena dalam toharoh ternyata sebagian ketika tidak menggunakan air itu justru menggunakan debu. Nah, debu itu kan mungkin identik dengan kotor, gitu. Ya. Enggak seperti itu. Tapi sebenarnya bukan debu yang debu-debu yang kotor juga, tapi debu yang suci. Baik, seperti itu. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dimain. Nah, ini lebih spesifik. Musonif membahas tentang wanita. Tapi sebenarnya wanita itu juga tanggung jawab dari setiap laki-laki. Jadi masing-masing kita itu punya tanggung jawab tentang bagaimana ibadah istri-istri kita, anak perempuan kita, dan seterusnya. Jadi tahu tentang bagaimana siklus wanita itu pun jadi tanggung jawab juga. Walaupun mungkin lebih spesifik nanti istri bisa belajar tentang hal ini, karena antara satu wanita dengan wanita yang lain itu berbeda-beda. Jadi beliau mengatakan wa yakhruju minal farji salatatu dimain, keluar dari
kemaluan perempuan itu ada tiga darah. Salah satu dima. Damul haid, wan nifas, wal istihadah. Yang pertama adalah darah haid, nifas, dan istihadah. Fal haid huwa al khariju min farjil mar'ati ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah. Yang namanya haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atas dasar sehat, bukan karena sakit, bukan karena lahiran. Itu namanya haid. Jadi siklus yang pasti terjadi pada setiap wanita, dan itu justru menunjukkan kesehatannya, sehatnya, dan berbeda-beda, nggak sama semuanya. Sehingga nanti akan ada pembahasan min ghairi sababil wiladah, bukan karena lahiran. Walau aswadun tadamun lagi, dan warnanya itu di sini masya Allah sangat hitam dan kental ya. Wa nifas wa al khariju aqibal wiladah. Adapun darah nifas yakni darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau nifas itu kemarin ada dua ya, mewajibkan mandi itu ada wiladah dan nifas. Wiladah itu berarti darah yang keluar bersama dengan anak yang lahir, itu wajib mandi. Nifas nanti wajib mandi lagi. Wal istihadah huwa ad-dam al-kharij fi ghairi ayyamil haid. Adapun apa yang di antara dua darah itu ada namanya darah istihadah, yakni selain haid dan nifas. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Dan paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Nah, jadi 1 hari 1 malam itu paling minimalnya orang haid. Sehingga ketika libur ya nggak boleh. Nanti ada ada larangan ketika haid. Wa aktsaruhu khamsatu asyar. Dan yang paling lama adalah 15 hari. Yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Tapi umumnya adalah sittun aw sab'un, 6 hari atau 7 hari. Itu yang paling umum. Wa aqallu nifasi lahdatan. Adapun sedikit paling minimalnya nifas adalah lahdat. Sebentar saja ya. Seketika itu keluar. Wa aktsaruhu sittuna yawman. Yang paling lama adalah 60 hari. 60 sittuna yawman itu 60 hari, 2 bulan. Wa ghalibu arba'una yawman. Dan yang paling umum adalah 40 hari. Wa aqallu turi bainal haidhaini 15 yawman. Dan paling sedikitnya suci antara 2 haid itu ada 15 hari. Wala hadda li aktsarihim. Dan tidak ada batasan dari maksimalnya orang haid. Kemudian aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinina. Ini batasan minimal seseorang itu akan keluar darah haid. Aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah tis'u sinina. Minimal seseorang wanita haid itu umurnya 9 tahun biasanya. Jadi 9 tahun itu siap-siap bapak-bapak yang punya putri ya, insyaallah. Kalau sudah haid berarti ya wajib balik. Artinya balik, sudah punya tanggungan sendiri, punya seandainya berbuat dosa, dosanya nanti akan mulai dicatat raqib atid, pahala kan seperti itu. Tapi kalau masih kecil itu pahalanya untuk simpanan, tapi dosanya tanggungan orang tua. Kalau masih belum balik, jadi batasan balik itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Dan wanita itu paling cepat. Nah, artinya sebenarnya wanita itu cepat dewasa dalam arti umur 9 tahun sama-sama laki-laki dan perempuan, wanita itu sudah lebih dewasa gitu kan. Sehingga sangat umum wanita yang tua, wanita sangat umum ya, wanita itu menikah dengan laki-laki, sedangkan laki-laki itu kebalik ya. Seperti contoh yang saya maksud adalah seperti Nabi dengan Khadijah gitu ya. Jadi Khadijah lebih tua. Tapi maksud saya gini,
wanita umurnya lebih muda dengan laki-laki lebih tua itu dalam arti kedewasaan biasanya berimbang. Misalnya sangat umum, seorang laki-laki lebih tua dengan wanita yang muda. Artinya apa? Ya karena wanita itu dewasanya lebih cepat gitu. Umur 9 tahun, sedangkan laki-laki berapa umumnya? Baliknya 12 itu 12 itu kalau di catatan zaman dahulu apa belum umum. Yang jadi segi umur itu 15 tahun. Jadi ya 15 tahun itu batasan laki-laki pasti sudah balik kalau 15 tahun. Umumnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih cepatnya. Masya Allah itu. Artinya sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini marah diskusi ini. Wa aqallul hamli. Kemudian minimalnya hamil. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin. Ini perlu menjadi suatu hal yang dilihat ya. Minimal orang hamil bisa melahirkan menurut ulama Imam Al-Ghazi ini itu 6 bulan. Artinya apa? Kalau 6 bulan, kalau kurang dari 6 bulan kok lahir, nah ini berarti prematur. Itu maksudnya. Itu artinya nanti ketika anak ini nikah tidak boleh dia menjadi wali. Dia harus diwalikan ke hakim. Nah, gitu. Jadi kalau terutama anak-anak yang pertama ini ya, ketika menikah itu perlu ya maksudnya fair gitu kan. Mungkin dulu pernah zaman jahiliyah pernah tersesat atau lain sebagainya kan, kemudian taubat, ya fair aja. Kalau memang ini walaupun secara biologis itu dari dia, tapi secara syar'i tidak. Kenapa? Karena ketika akad itu sudah sudah duluan, dan itu lahirnya dari akad ke lahir itu tidak ada 6 bulan. Nah itu harus kalau perempuan ya, kalau perempuan lahir berarti dia harus dinikahkan dengan wali hakim. Tapi kalau 6 bulan, walaupun mungkin kecelakaan tadi terjadi, tapi batas 6 bulan berarti masih ada kemungkinan bahwa ini memang lahir ketika setelah akad gitu ya. Jadi ini memang anak hasil dari dirinya secara biologis dan secara syar'i, sehingga itu sah menjadi wali. Jadi seperti itu. Minimalnya seperti itu. Wa aktsaruhu arba'a sinin. Nah, dan yang paling maksimal ini Allah alam. Musannif ini kan ulama tahun sekitar 400 Hijriah ya. Jadi sekitar 1000 tahun yang lalu kitab ini beliau mengatakan maksimal seseorang hamil itu umur 4 tahun. Arba'a sinina 4 tahun. Itu maksimal. Wallahu alam. Jadi mungkin besar sekali ya. Itu wallahu alam. Saya belum dapat cerita secara terperinci, cuma saya pernah dengar itu diantaranya Imam Syafi'i itu beliau lahir sudah dalam keadaan beberapa lebih dari umum lah gitu. Mungkin sudah besar ya tadi atau sudah itu masya Allah sekali itu. Saya belum tahu ini, hanya di sini disebutkan seperti itu. Wa ghalibuhu tis'ata ashhurin. Umumnya ya 9 bulan. Itu secara umum tidak jauh dari 9 bulan, bisa 9 bulan dulu atau 9 bulan lebih. Seperti itu. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyata asya'a. Dan haram bagi orang yang haid dan nifas ada 8 perkara. Yang pertama as-salat, orang haid dan nifas itu tidak boleh salat, dan puasa juga tidak boleh. Wa qiraatul Qur'an, nah ini juga tidak boleh membaca Al-Qur'an. Wa mas'ul mushaf, bahkan menyentuh mushaf pun tidak boleh. Wa hamluhu, membawanya juga tidak boleh. Wa dukhulul masjid, masuk masjid pun tidak boleh. Nanti ini ada perbedaan beberapa pendapat tentang hajat, karena hal-hal ini kembali lagi bahwa kitab ini dibuat sekitar tahun 400 Hijriah, dan umumnya ketika dalam keadaan seperti ini memang talwis, ada istilah talwis itu membuat netes gitu, netes
dan lain sebagainya. Itu dari segi zahir. Dari segi batin mungkin ada hal-hal yang dilihat dari ulama, karena tempat yang kita menggunakan di antara masjid, kemudian Al-Quran itu kan dimuliakan, bahkan kita cium la yamassu illa bitahharun, kita tidak boleh memegang kecuali dalam keadaan suci berwudu, sehingga ketika tidak bisa berwudu dalam keadaan selalu ada kotoran, itu menjadi haram. Madkhulul masjid wa tawaf dan tawaf wal wad'i dan berhubungan bil haram, tidak boleh berhubungan. Wal istimta, bahkan bersekedar bersenang-senang pun tidak boleh. Bima baina surati wa rukbah, tapi batasannya antara surah wa rukbah, antara pusat dan rukbah. Selain itu masih boleh. Jadi yang tidak boleh itu berhubungan dan ini beristimta, istilahnya itu bersenang-senang antara dua hal tersebut. Selain itu silakan, itu diperbolehkan. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Adapun yang orang junub itu tidak boleh 5 hal. Pertama adalah as-salat, tidak boleh salat ketika junub. Wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawanya. Wa tawaf, dan tawaf. Wa lubsu fil masjid, dan berdiam di masjid. Berdiam di masjid pun tidak boleh. Wa yahrumu 'alal muhdisi thalathatu asya'. Adapun orang yang berhadas itu tidak boleh melaksanakan 3 hal. Pertama as-salat, tidak boleh salat. Tawaf, kemudian tawaf. Wa masul mushafi wa hamlihi, tidak boleh juga menyentuh mushaf dan membawanya. Masya Allah, ini artinya kita itu menghormati mushaf itu ya benar-benar dengan penghormatan, karena itu diantara syiar ya. Dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda takwa seorang hamba adalah mengagungkan syiar-syiar yang ada dalam agama. Yang jelas syiarnya itu adalah itu mushaf. Ya, mushaf Quran. Maka sangat umum sekali kalau ada mushaf dihinakan. Bahkan kalau kita lihat berita itu di Eropa sana, masya Allah ya. Saya beberapa kali lihat video itu, orang-orang sangat marah, bahkan demo besar-besaran ketika ada yang mencaci, membakar, menghinakan mushaf tersebut. Itu memang ya tanda di antara tanda keimanan takwa seorang hamba. Ya walaupun kembali lagi ya mungkin ada orang berpendapat lain, ya itu sah-sah saja gitu ya. Cuma kalau dilihat dari runtutan bagaimana kita mengagungkan syiar agama Allah itu sangat tinggi sekali. Di antaranya lagi adalah masjid, itu pun syiar agamanya Allah. Sehingga masjid ini kita muliakan tidak